Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 21 Jakarta, Ibu Tuti Masrihani SPD MM, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Cucu Susilawati MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 21 Jakarta, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rutin, yaitu pengajian bulanan tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memuliakan kita semua dan telah menunjukkan kita jalan yang benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai kegiatan ini, saya adalah Farah Nabila Putri, selaku pembawa acara, akan menyampaikan susunan acara pengajian hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Keempat, tausiah agama. Kelima, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita buka acara ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 21 Jakarta, Ibu Kasubag Tata Usaha beserta staf tata usaha SMK Negeri 21 Jakarta, anak-anak ibu, siswa-siswi SMK Negeri 21 Jakarta yang ibu cintai dan ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang tiada terkira kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur kita senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita semua di akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 21 sekalian, kembali kita berucap syukur karena setelah sekian lama kegiatan pengajian di sekolah kita sempat terhenti, maka insya Allah mulai saat ini kegiatan pengajian kita akan kembali kita aktifkan seperti sedia kala. Berhubung keadaan di negara kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka untuk sementara ini kegiatan pengajian bulanan kita ini diselenggarakan secara daring dulu. Kita doakan semoga
keadaan semakin membaik sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian bulanan kita secara langsung, secara luring, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka, dan dapat membuat ikatan ukhuwah kita semakin erat. Kegiatan pengajian ini penting kita laksanakan karena selaras dengan visi dan misi sekolah kita, yaitu menciptakan siswa-siswa yang berakhlak mulia, menanamkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang secara etimologis berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, atau adat istiadat. Sedangkan kata mulia, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tinggi, terhormat, terpuji. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Jadi kita semua berharap, bercita-cita agar anak-anakku sekalian menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki sikap dan tingkah laku yang terpuji. Tidak hanya itu, kami juga berharap agar anak-anakku sekalian juga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harapan ini tentu tidak akan terwujud jika kita tidak mengupayakannya. Maka dari itu, kegiatan pengajian di sekolah kita ini adalah salah satunya yang bertujuan untuk membentuk agar kalian memiliki akhlak mulia. Akan banyak pembelajaran, pengetahuan yang akan diperoleh melalui kegiatan pengajian ini. Maka pesan ibu, teruslah ikuti kegiatan pengajian kita ini dengan sungguh-sungguh. Semoga beroleh banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir dalam pengajian bulanan di SMK Negeri 21 Jakarta. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita semua istiqamah mengikuti ajarannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 21 Jakarta, Ibu Tuti Masrihani SPD MM, Bapak Ibu Guru Manajemen, Kepala TU beserta karyawan, Bapak Ibu Guru, teman sejawat yang saya sayangi, siswa-siswi SMK Negeri 1 yang Bapak banggakan. Pada hari ini, judul materi pengajian bulanan kita adalah pentingnya beramal dengan ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas dan setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari kutipan ayat ini, bukanlah berarti selama 24 jam kita hanya diperbolehkan menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Melainkan bisa kita beraktivitas yang lain, seperti kita ini anak sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemudian bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya. Bisa juga bernilai ibadah, tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah. Persisnya ibadah khairul maqdah. Ibadah baik maqdah maupun khairul maqdah masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas.
murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana keikhlasan melaksanakannya. Jika persentase ikhlas seorang dalam hati hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah untuk tujuan supaya mendapatkan materi, ya, misalnya niscaya ia hanya akan mendapatkan balasan dari 40% dari niat tersebut. Ya, jadi artinya kadar balasan keikhlasan, ya, seseorang bergantung pada persentase ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innama a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa. Yang artinya sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ia ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang telah kau berikan selama hidup di dunia? Ya Allah, Tuhanku, aku telah mensedekahkan harta-hartaku sepanjang siang malam, jawab hamba ini. Kemudian Allah menjawab balik, kamu berbohong. Tidak hanya Allah saja yang menjawab demikian, melainkan malaikat pun juga mengatakan demikian. Kamu berbohong. Kamu melakukan hal demikian hanya supaya akan kebanjiran komentar masyarakat. Atau yang kita kenal dengan sekarang, yaitu yang mendapatkan pujian-pujian dari masyarakat. Oleh karena itu, ya, si fulan ini ya orang tajir, ya, murah hati dan suka menolong. Itu dari yang tunjukkan dari masyarakat. Jadi akhirnya amal fulan tersebut menjadi hangus, tidak berbuah sama sekali, tidak diterima sama sekali. Ya. Itu yang kalau ini kan ya kita beramal itu tidak dengan ikhlas, ya, penuh dengan kesombongan. Hadirin yang berbahagia, kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan sesuatu yang murni, susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran. Namun susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Susu keluar murni sebagai susu, tidak bercampur dengan yang kotoran yang ataupun ada darah ataupun yang lain. Seperti itu juga kita di dunia ini. Atas kotoran-kotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita yang persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yang artinya dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kamu memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya. Ya. Susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang minumnya. Ya, Quran surat An-Na'am yang ayat 66. Ya. Kemudian ahli hikmah mengatakan semua manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Dan semua orang yang berilmu akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian perlu kita ketahui ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut, yaitu ikhlas adalah memurnikan tujuan takaruf
kepada Allah Ta'ala dari segala yang mencampurinya. Kata takaruf sini yaitu ya mendekatkan diri, ya mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Ya. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga penuh manfaat. Bila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda sakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'amah wa yukafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim pangazimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahab, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan pengajian bulanan rutin SMK Negeri 21 ya Allah. Dengan memohon izin dan ridho-Mu, berkailah semua langkah kami dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua memiliki nilai ibadah dan nilai ilmu serta bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Dosa para pejuang-Mu ya Allah, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, tempatkan kami semua dan mereka semua itu dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu serta dalam ampunan-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah yang Maha Petunjuk, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kemampuan kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Sudibyo MPD dipersilahkan. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama doa di penghujung acara. Semoga yang melatunkan dan mendengarkan mendapatkan syafaat. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kegiatan ini ditutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian karena telah menyaksikan kegiatan ini sampai akhir. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.